Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa ibu selalu mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak jika kalian berada di luar rumah, dan selalu menjaga kesehatan kalian ya. Anak-anak, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kita awali dengan berdoa, semoga Allah melindungi dan meridhoi kita dimanapun kita berada. Anak-anak, video pembelajaran hari ini atau video pembelajaran ini jangan kalian skip atau kalian lewati, harus kalian saksikan dari awal hingga akhir, karena di video pembelajaran ini berisikan pemaparan materi yang akan kalian pelajari dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kalian pun harus mengisi absen ya yang telah diberikan melalui link Google Form. Ya, jadi ibu telah memberikan link absen, link untuk kalian mengisi absen kehadiran kalian. Jika kalian tidak mengisi kehadiran kalian di link tersebut, maka kalian dinyatakan tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran ini ya, sehingga akan mempengaruhi nilai absensi kalian. Jadi jangan lupa untuk mengisi absen di link yang telah diberikan dan mengikuti video pemaparan materi ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga kalian kerjakan tugas yang diberikan atau yang berada di video ini. Oke anak-anak, kita lanjut aja ke video atau ke pemaparan materi yang akan ibu jelaskan ya. Selamat menyaksikan dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, selama video pembelajaran ini ibu harapkan kalian mendengarkan dari awal hingga akhir video tanpa men-skip atau menarik video di akhir video atau hanya melihat tugasnya saja, karena materi yang akan ibu jelaskan berhubungan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi selama video ini kalian harus menyimak dan mencatat materi-materi yang akan ibu paparkan. Nah, sekarang kalian siapkan dulu nih buku tulisnya dan alat tulisnya. Materi IPS hari ini masih berhubungan dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu interaksi sosial. Nah, sebelum masuk ke materi ini ya, ibu mau bertanya, kalian masih ingat tidak materi minggu lalu atau materi sebelum hari ini? Materi minggu lalu ibu membahas yaitu interaksi sosial ya. Pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, dan faktor pendorong interaksi sosial. Di mana interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Masih ingat kan materi kemarin? Nah, sekarang yang akan ibu bahas yaitu interaksi sosial, bentuk-bentuknya. Di mana interaksi sosial dapat bersifat positif dan negatif. Interaksi sosial positif disebut pula sebagai interaksi sosial asosiatif yang dapat mendorong terciptanya keteraturan sosial. Adapun interaksi sosial negatif disebut juga interaksi sosial disosiatif yang dapat menghambat keteraturan sosial. Dengan demikian, secara umum terdapat dua bentuk interaksi sosial yang sifatnya berlawanan, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Namun hari ini yang akan ibu paparkan adalah interaksi sosial asosiatif. Di sini akan ibu tampilkan sebuah gambar contoh dari interaksi sosial asosiatif.
Ya, kalian amati, kalian perhatikan gambar berikut. Di gambar ini apa yang kalian lihat? Ya, di gambar sini ada warga ya. Di gambar terlihat warga sedang membersihkan jalanan ya untuk akses para pejalan kaki. Ya, berarti gambar ini menunjukkan kerjasama atau gotong royong para warga. Selanjutnya, gambar contoh kedua, di sini ada polisi dengan warga. Terlihat polisi sedang menandatangani sebuah kesepakatan ya atau hasil musyawarah antara polisi dan warga. Maksud dari gambar di sini ada penyelesaian masalah ya atau disebut sebagai akomodasi. Baik anak-anak, itulah contoh dari interaksi sosial asosiatif, di mana interaksi sosial yang sudah Ibu katakan di awal ya, interaksi sosial dapat bersifat positif dan negatif. Nah, untuk hari ini yang Ibu paparkan adalah interaksi sosial asosiatif. Jadi, interaksi sosial yang bersifat positif. Jadi, apa sih yang dimaksud dari interaksi sosial asosiatif? Nah, ini harus kalian catat. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah ke bentuk-bentuk persatuan, bersekutu, atau saling mengikat. Ya, jadi interaksi sosial asosiatif di sini bersifat positif. Dia pun bersifat merangkul, ya. Nah, pola hubungan interaksi sosial asosiatif yang bersifat positif ini ya dapat tercipta karena adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Itulah anak-anak pengertian dari interaksi sosial asosiatif. Dapat dikatakan interaksi sosial asosiatif bersifat, bersifat apa? Ya, bersifat positif. Nah, sini Ibu akan menjelaskan tadi pola hubungan interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau positif. Pertama tadi ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama individu ataupun kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang serupa, serta menyadarinya bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Kerjasama berorientasi antara individu terhadap kelompok dan individu terhadap kelompok lainnya. Contohnya apa nih? Ya tadi contohnya yang Ibu tampilkan gambar ya. Di situ ada warga yang sedang bergotong royong membersihkan jalanan. Ya, kalau terlihat dari gambarnya sepertinya jalanan itu tertutup oleh lumpur, kayaknya lumpur akibat dari longsor, jadinya tertutuplah akses jalannya. Nah, para warga pun membersihkannya sehingga para pejalan kaki pun bisa melewatinya. Anak-anak dengan melakukan kerjasama akan semakin mudah memenuhi kebutuhan hidup dibanding melalui kerja sendiri-sendiri. Iya apa enggak? Kalau kalian bekerja sama, maka pekerjaan kalian pun juga akan cepat selesai. Gitu. Adapun wujud kerjasama dapat terlihat dari pelaku yang saling membantu, tolong-menolong, gotong royong, dan bentuk kerjasama lainnya. Ya, jadi dengan kita bekerja sama, kita dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama-sama. Ya, tanpa adanya kerjasama, mustahil bagi manusia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Balik lagi ke interaksi, ya kan? Manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Manusia kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Dengan apa? Yaitu dengan bekerja sama, bergotong royong. Jika kalian meminta pertolongan terhadap orang lain, jangan lupa ucapkan tolong dan terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu akomodasi, di mana akomodasi adalah suatu proses
di mana individu-individu atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi ketegangan yang timbul atau sudah terjadi. Ya, jadi akomodasi di sini dimaksudkan adalah upaya-upaya yang sengaja dijalankan untuk bisa melerai ataupun menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara dua belah pihak. Karena akomodasi biasanya berawal dari adanya pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu ataupun individu dan kelompok maupun antara kelompok. Jadi akomodasi merupakan usaha untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang akan Ibu bahas di sini bentuk-bentuk dari akomodasi. Yang pertama ada koersi. Ya, koersi adalah bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Selanjutnya ada kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan, saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Ketiga, ada arbitrase. Adalah bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah nih, ya, untuk mengusahakan penyelesaiannya. Selanjutnya ada mediasi, di mana mediasi merupakan bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Selanjutnya ada konsiliasi, merupakan bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Ya, selanjutnya ada toleransi, adalah bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Selanjutnya, stalemate adalah bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Nah, itulah bentuk-bentuk dari akomodasi, ya, sehingga tujuan dari akomodasi di sini adalah untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok karena terjadinya konflik dan perbedaan paham, ya, dan untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, lalu memungkinkan terwujudnya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial, psikologis, dan kebudayaannya. Lalu mengusahakan peluburan antara kelompok sosial yang terpisah dan meluburkan kelompok sosial yang terpisah akibat konflik tertentu yang sedang terjadi. Jadi akomodasi di sini adalah penyelesaian dari sebuah permasalahan. Ya anak-anak, pola hubungan interaksi sosial asosiatif yang berikutnya adalah asimilasi, di mana asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Atau bisa dikatakan, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama, sehingga kebudayaan asli yang mereka miliki lambat laun berubah membentuk kebudayaan baru. Nah, jadi asimilasi ini adalah proses sosial yang menghilangkan kebudayaan asli, ya, dan menghadirkan kebudayaan baru. Contohnya bagaimana? Contoh asimilasi adalah orang Tiongkok, ya, orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Dia tinggal di Indonesia sudah lama, ya. Sebelum dia tinggal di Indonesia, pasti dia memiliki kebudayaan dari asalnya. Nah, dari kebudayaan dari negaranya atau dari kebudayaan nenek luhurnya, ya. Nah, karena dia tinggal di Indonesia sudah lama, akhirnya mereka pun
bisa berbahasa Indonesia, mereka pun juga logat bicaranya seperti orang Indonesia, cara berpakaiannya seperti Indonesia, dan mereka pun beradaptasi dengan kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan atau kebudayaan asalnya itu lambat laun akan memudar gitu. Itulah contoh dari asimilasi. Contoh lainnya, mungkin contoh kecilnya ya, misalkan kalian dari daerah terus kalian kan pasti bicaranya itu menggunakan daerah kalian sendiri. Ini deh, misalkan kalian orang Jawa nih, kalian tinggal di Jawa udah lama kan, pasti cara bicara kalian kan kayak orang Jawa nih, dialek kalian kayak orang Jawa, logatnya itu loh, logatnya seperti orang Jawa, ya kan? Nah, kalian pindah ke Bekasi gitu, atau ke Jakarta, di mana logat mereka kan orang Betawi nih, Betawi asli nih ya. Nah, ngomongnya aja, nah kayak gitu tuh, kayak ibu contohkan. Nah, dari Jawa pindah ke Jakarta atau ke Bekasi yang budayanya pun berbeda gitu kan. Nah, kalian beradaptasi, kalian sudah lama tinggal di Bekasi, lambat laun kebudayaan kalian di Jawa atau kebiasaan kalian di Jawa, gampangnya cara kalian bicara di daerah kalian asalnya akan memudar atau ikut ya, terbawa di tempat kalian yang baru gitu. Itu namanya asimilasi. Selanjutnya ada akulturasi, di mana proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya. Atau bisa dikatakan akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan pada suatu kebudayaan asing, kemudian unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Nah, jadi akulturasi gabungan ya antara kebudayaan asing dengan kebudayaan kita sendiri gitu. Walaupun ada kebudayaan asing tapi tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Ada perpaduan antara kebudayaan asing dengan kebudayaan asli. Contoh lain dari akulturasi yaitu kebudayaan asing Hindu-Buddha. Nah, kalau kamu ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur, di situ kan terlihat ada dua kebudayaan ya, kebudayaan asli Indonesianya dengan kebudayaan Hindianya gitu. Patung-patungnya itu kan kebudayaan Hindia. Ya, itulah anak-anak bentuk interaksi sosial asosiatif yang ibu paparkan. Semoga dari pemaparan materi ini bisa kalian pahami ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanya langsung ke ibu ya melalui Japri ke nomor WA yang telah diberikan. Oke, untuk tugas di sini ibu tugas meminta kalian membuat contoh dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, di mana masing-masing bentuk interaksi sosial asosiatif ini ibu minta 2 contoh masing-masing. Jadi ada 8 ya. Ada 8 tugas yang harus kalian kerjakan. Cukup sekian dari ibu ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya yang akan ibu bahas, yaitu interaksi sosial disosiatif. Oke anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah. Ingat, tugas dikerjakan.